Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Ya, dan kita akan melanjutkan kembali kelas series kitab Salomo, dan kita sampai dalam pertemuan kita yang ke-14 ya. Oke, mari kita awali dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat kembali untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Kami ingin menguasai firman-Mu, sehingga firman-Mu menguasai hidup kami. Itulah tujuan kami untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Sekaligus kami juga dapat membagikannya kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban kepada kami, juga dapat dipakai untuk membangun jemaat-Mu, agar mereka semakin mengasihi Engkau, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, mohon Tuhan pimpin, terangi akal budi, pikiran kami, juga agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan Kristiani kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah sampai dalam pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya. Oke. Khotbah pasal yang ke-7, kita akan lihat terlebih dahulu 10 ayat pertama ya. Dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat kau menanyakan hal itu. Oke. Nah, kita lihat ayat 1 ini mirip dengan Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Coba kita lihat Amsal 22 ayat 1. Saya kasih kijam sih. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau dalam pengkhotbah, nama baik berharga daripada minyak yang mahal. Jadi ya, mirip ya. Di situ minyak yang mahal disinonimkan dengan kekayaan yang besar ya. Ya, minyak yang mahal tentu bisa dibeli dengan kekayaan besar ya. Nah, ini adalah benar ya, bahwa nama baik atau nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal ya. Bahkan nama yang baik itu lebih penting ya, lebih baik atau lebih penting daripada nama besar. Nama baik lebih penting atau lebih baik daripada nama besar atau jadi terkenal ya. Karena orang terkenal bisa jadi dia terkenal bukan karena
karakternya yang baik atau kebaikannya dia lakukan. Ada banyak orang yang mencari popularitas dengan berbagai macam cara ya, pada saat ini. Tetapi ya, nama baik ya itu lebih indah, lebih penting daripada nama besar. Nah, kemudian dikatakan lagi, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Nah, kita lihat kalau orang itu memiliki nama yang baik ya, di dalam hidupnya dia, apalagi kalau ia sungguh-sungguh diselamatkan, ya, maka ia akan lebih dihormati dan dihargai pada waktu kematiannya ketimbang pada waktu dia lahir. Banyak orang datang, ya, lebih banyak orang datang pada waktu pemakamannya, lebih banyak orang menghormatinya, lebih banyak orang ya kehilangan dia pada waktu kematiannya ya ketimbang pada waktu kelahirannya. Apalagi kalau misalnya dia sudah sungguh diselamatkan, maka kematiannya bukanlah akhir dari segalanya, justru dia akan pergi ke tempat yang lebih indah, yaitu pergi ke surga. Nah, kita lihat lagi bahwa nama yang baik ini, saksi yang baik ini harus dijaga. Ini muncul dari karakter seseorang. Ada pepatah, ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kita mati meninggalkan nama. Nah, agar hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran, maka seseorang harus memastikan bahwa namanya itu sungguh-sungguh ya, tetap tercatat dalam kitab kehidupannya. Ia harus memastikan bahwa ia sungguh-sungguh diselamatkan. Kalau ia tidak diselamatkan, maka hari kematian akan jadi lebih buruk daripada hari kelahiran. Ya, Tuhan Yesus katakan lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Itulah kenapa dikatakan dalam ayat yang kedua ya, bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Nah, jadi ayat 2, 3, 4 ini berkesinambungan ya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi ayat 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa duka cita sebenarnya itu lebih baik daripada tertawa, daripada berpesta pora. Ya, berduka baik daripada berpesta. Misalkan suatu acara kebaktian penghiburan atau pemakaman, ini akan membuat orang yang tadinya tidak percaya Tuhan untuk memikirkan tentang keadaan jiwa mereka, ya, tentang rohani mereka, kemana mereka akan pergi setelah meninggal. Jadi mereka akan berpikir tentang Allah, mereka berpikir tentang keadaan rohani mereka. Nah, jadi maka dikatakan di ayat yang kedua itu, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi orang yang hidup melihat acara kedukaan akan ya mulai memperhatikan ya keadaan rohani dirinya.
Oke, nah kita lihat ayat yang kelima. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Nah, ayat 5 dan ke-6 ini melanjutkan suatu perbandingan antara perilaku orang yang bijak dengan perilaku orang yang bodoh. 5 dan 6. Bandingkan perilaku orang bijak dengan orang bodoh. Jadi di ayat 5 dibilang ya, hardikan orang berhikmat dikontraskan dengan nyanyian orang bodoh, tertawa orang bodoh. Jadi nyanyian orang bodoh, tertawa orang bodoh. Nah, dalam perjanjian baru ada nasihat juga dari Rasul Paulus ya, berkaitan dengan ya ucapan yang sia-sia ya, yang bodoh. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat. Bikin juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Hal-hal ini tidak pantas. Terus sebaliknya ucapkan syukur. Jadi ini harus ya, disebut saja pun jangan. Ya. Perkataan yang kotor, yang kosong, dan sembrono. Jadi, tertawa orang bodoh. Perkataan yang bodoh. Coba kita lihat lagi dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Karena nasihat dari Petrus. 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu bergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya. Jadi orang bodoh, tertawa orang bodoh, ya, pesta pora. Oke, ayat yang ketujuh katakan, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, uang suap merusakkan hati. Pemerasan membodohkan orang berhikmat, uang suap merusakkan hati. Nah, ayat yang ketujuh ini kalau kita bandingkan dalam King James, kita lihat. Surely, dari segi perbedaan penerjemahannya. Operation, penindasan. Make a wise man mad. Membuat orang bijak mad. Itu gila atau marah. Penindasan membuat orang bijak marah. Dan hadiah menghancurkan hati. Nah, kalau di Indonesia diterjemahkan pemerasan, membodohkan orang berhikmat, ya, membuat orang berhikmat jadi marah. Di sini terjemahkan membodohkan. Nah, kata dibalik kata mad atau marah atau di Indonesia diterjemahkan dengan bodoh itu membodohkan, itu adalah kata Ibrani halah. Ya, kata Ibrani halah yang biasanya diterjemahkan dengan
eh, ya memuji Allah, memuji. Jadi kalau kita artinya secara literal berarti penindasan eh, membuat orang biasanya memuji. Bagaimana maksudnya ini? Jadi bisa jadi maksudnya bahwa orang yang bijak tidak akan putus asa karena penindasan, tapi justru penindasan itu membuat dia memuji Tuhan. Penindasan itu membuat dia memuji Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 76. Mazmur 76 ayat 10. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Jadi ya, panas hati manusia akan menjadi ya, pujian ya, bagimu. Pada bahasa Inggrisnya surely the wrath of man shall praise thee, ya, murka manusia akan memujimu. Jadi bagi orang yang bijak, justru penindasan itu akan membuat dia lebih dekat diri kepada Tuhan, ya. Sementara menerima suap di satu sisi akan menghancurkan kemurnian hati. Oke, kita lanjut lagi di ayat yang ke-8, 9. Dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Nah, di sini lihat ada 3 kata di sini ya, ayat 8 dan 9. Ada kata tinggi hati, ya, panjang sabar, tinggi hati, kemudian lekas-lekas marah. Kata panjang sabar, tinggi hati, dan lekas-lekas marah. Nah, jadi di sini ya, ketidaksabaran, tidak panjang sabar atau ketidaksabaran, tinggi hati, kemudian lekas marah, ini ditegur ya di dalam ayat 8 sampai 9. Ini tidak pantas bagi anak Tuhan ya, tidak sabar, tinggi hati, dan lekas marah. Tidak pantas bagi orang percaya. Dikatakan akhir suatu hal di ayat 8 lagi ya, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik dari tinggi hati. Nah, orang yang sabar ya, dia akan melihat kemana arah akhirnya. Sementara orang yang tinggi hati hanya hidup untuk saat ini, tidak peduli tentang bagaimana akhir hidupnya ya, dia tidak pikirkan tentang hal itu. Tapi orang yang panjang sabar, dia akan memikirkan tentang akhir satu hal ya, akhir termasuk akhir hidupnya. Nah, di ayat 10 dikatakan lagi di situ, kita masuk ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Nah, pengkhotbah katakan di ayat 10 bahwa pikiran seperti itu tidaklah bijak.
pikiran seperti itu tidaklah bijak. Ya, kenapa? Coba kita lihat contoh dalam kitab Ayub pasal 29 ayat yang kedua. Ayat 2. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi ini pemikiran Ayub mirip dengan apa yang dikatakan dalam khotbah 7:10 tadi ya. Mengapa zaman dulu lebih baik daripada sekarang? Nah, tapi kalau kita tanyakan lagi kepada Ayub ya, setelah ia melewati pengujian dari Tuhan itu, mana yang lebih baik? Hidup Ayub sebelum dia diuji atau hidup Ayub setelah dia diuji oleh Tuhan? Ya, setelahnya Tuhan menggantikan berlipat ganda dan Ayub menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dia menjadi lebih baik setelah ujian. Nah, jadi perkataan di dalam pasal 7:10 pengkhotbah dulu lebih baik daripada sekarang, seringkali kita katakan ya ketika kita sedang diuji. Nah, tapi kita harus belajar menundukkan diri pada kehendak Tuhan, dan ketika kita sedang uji kita tetap ya belajar untuk berserah, beriman kepadanya, sambil tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya ya. Tuhan ingin melihat ya, kesetiaan kita. Oke. Dan kita maju lagi ayat 11 di bahan kita. Ayat 11 sampai 17 ya. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang yang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah berlakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Oke. Nah, ayat 11 sampai ke 12 di sini Salomo ingin menonjolkan kelebihan daripada hikmat, atau nilai daripada hikmat. Hikmat itu sama baiknya dengan warisan, keuntungan bagi manusia, perlindungan, dia akan melindungi seperti perlindungan uang, dia akan memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi ada keuntungan-keuntungan hikmat ya, nilai lebih hikmat ya, sama baik dengan warisan, memberikan keuntungan bagi orang manusia, memberikan perlindungan, kemudian memelihara hidup ya, pemiliknya. Kita lihat ada 4 di situ ya. Nah, berbicara hikmat, jadi ya, hikmat yang adalah ya kepandaian, pengetahuan, keterampilan, dan kalau itu kita turunkan kepada keturunan kita, anak cucu kita, itu sama baiknya dengan memberikan warisan berupa uang atau properti. Sehingga dikatakan sama baiknya dengan warisan ya. Kita kasih hikmat, kasih pengetahuan, kasih skill kepada keturunan kita. Nah, tapi hikmat di sini kalau ini adalah personifikasi daripada Tuhan Yesus, memiliki hikmat berarti juga memiliki Yesus Kristus.
ini masuk juga ya, memiliki Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus dengan benar. Dan kalau ya, pengenalan akan Kristus bisa diwariskan kepada keturunan kita, ya, maka itu adalah warisan ya, terindah yang bisa kita berikan kepada keturunan kita. Ya. Itu iman yang benar, ya, diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan harapan kita kalau ya kita bisa mewariskan hikmat, mewariskan bahkan iman kita kepada anak cucu kita, ya kita berharap bahwa mereka akan hidup benar, sehingga ketika mereka hidup benar ada janji Tuhan, ya Tuhan akan memelihara hidup pemilik-pemiliknya, ya. Hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Tuhan akan memelihara hidup mereka, dan juga mereka akan menggunakan warisan harta apabila ada juga diwariskan ya dengan benar, karena mereka sudah punya iman yang benar terlebih dahulu, ya hikmat yang benar terlebih dahulu. Dan yang paling membahagiakan adalah ya kita akan ketemu lagi dengan anak cucu kita ya di surga, ya. Ketika mereka memiliki, kita mewariskan iman yang benar kepada mereka. Oke, kita lihat 13 sampai 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun jadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat melakukan sesuatu mengenai masa depannya. Oke. Ayat 13 sampai 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang yang berpikir bahwa di ayat 10 tadi, zaman dulu lebih baik daripada saat ini. Jadi dengan kata lain mereka mempertanyakan ya providensia Tuhan. Nah, pengkhotbah menasihati agar mereka di ayat 13 ini memperhatikan ya, memperhatikan pekerjaan Allah. Nah, kita tahu Tuhan memiliki rencana sendiri ya, maksudnya. Dan ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam dunia ini. Mengapa ada anak yang dilahirkan cacat atau Down syndrome? Mengapa ada penderitaan, kesusahan? Mengapa ada bencana alam? Ingat ya, tapi Tuhan melakukan itu bukan untuk mencobai manusia. Coba kita buka dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak kita mengerti yang itu terjadi. Tapi Allah tidak pernah salah pada lagunya ya. Dia mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud kasih ya, di balik
semua sirkumstansi yang berubah-ubah yang ia izinkan terjadi. Tuhan bilang, kalau kita buka dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi terkadang perubahan sirkumstansi dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan ada salah satu cara Tuhan untuk yang membuat kita pintar. Jadi tadi aja untuk ya lihatlah pekerjaan Allah ya, yang tidak terselami. Jadi jangan katakan bahwa zaman dulu lebih baik pada zaman sekarang. Oke, kemudian kita lanjut ke 15 sampai 20 ya. Nah, 15 sampai 20 ini ya berbicara tentang perbandingan antara kebenaran dengan ya, antara kesalehan ya, kebenaran dengan kefasikan ya. Kebenaran dengan kefasikan. Mana dia? Ini ya. Kebenaran dengan kefasikan. Dan ada fakta yang mau ditunjukkan ayat 15 ya, 16, 17. Ada fakta yang mau ditunjukkan bahwa terkadang hidup ini tidak semuanya berjalan balance ya, seimbang. Dikatakan ada orang saleh binasa dalam kesalehannya. Tidak semua berjalan dengan adil. Ada orang fasik hidup lama dalam kejahatannya. Ya, namun ya, dikatakan di ayat 16, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Nah, di sini tidak berarti bahwa pengkhotbah sedang menasihati agar kita tidak usah hidup saleh. Ya. Tapi kesalehan di sini adalah kesalehan yang mengacu kepada kesalehan yang berasal dari diri sendiri. Ya. Jadi usaha dia untuk masuk surga, ya, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan caranya sendiri, ya, bukan dengan cara Tuhan. Ya. Misalkan kita contoh ya, bertapa, ya, beramal dengan harapan nanti amal dia bisa membuat dia masuk surga. Nah, kemudian di ayat 17, tapi juga janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, jangan terlalu fasik, jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Jadi kita lihat di sini pengkhotbah sedang membicarakan ya kebenaran yang kesalehan atau kebenaran ya. Di balik kesalehan itu kebenaran ya, righteousness. Kebenaran yang berasal dari diri sendiri. Ia tidak sedang membicarakan kekudusan atau kesalehan di dalam Tuhan. Dan konteksnya adalah semua yang di bawah matahari. Kebenaran tanpa Allah, tanpa takut akan Allah, ya tidak akan ada artinya. Ya, kesalehan, dia saleh, benar taat dalam
kepercayaannya, agamanya, tapi tanpa memiliki pengenalan yang benar akan Allah, ya, itu ya, sia-sia. Banyak orang dia semangat, tulus, tapi pemahamannya salah, ya, doktrinnya tidak benar, ya, itu juga kan sia-sia. Janganlah terfasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Jadi diberikan peringatan juga, jangan terlalu jahat ya, jangan terlalu fasik, karena ini bisa membuat seseorang mati lebih cepat. Ya. Ya, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi tampaknya ya Tuhan sudah menetapkan umur manusia, ya. Umur manusia ya, tiap orang. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi Tuhan sudah ketetapan ya, kapan dia waktu untuk lahir, kapan dia waktu untuk meninggal. Nah, tapi di sini orang yang terlalu jahat bisa saja dipercepat ya waktu untuk meninggalnya, karena dia terus-menerus melanggar firman Tuhan. Jangan terlalu jahat, terlalu fasik, jangan bodoh, apa engkau mau mati sebelum waktumu. Jadi bisa juga ya, ternyata orang mati sebelum waktunya. Misalkan Tuhan sudah tetapkan dia kasih akan kasih 70 tahun kepada si A, itu karena hidupnya terlalu jahat. Jadi akhirnya sudah 50 tahun saja atau 40 tahun saja. Lanjutkan lagi kita sampai 25. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu yang jauh dan dalam, sangat dalam, siapa dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasihan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Jadi kita masuk ke 18 sampai 25. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Ya, ini ya maksudnya apa? Ya, memegang yang satu dan tidak melepaskan yang lain. Ya, di dalam ayat yang 17 ya. Jangan terlalu fasik, ayat 16, jangan terlalu saleh. Tapi orang yang takut akan Allah ya, luput ya, dari kedua-duanya.
luput dari kedua-duanya. Nah, takut akan Allah akan luput dari kedua-duanya, dari kebenaran diri sendiri dan juga dari terlalu fasik ya. Jadi takut akan Allah menjauhkan orang dari terlalu saleh. Terus saleh di sini bukan berarti dia tidak usah hidup saleh, hidup kudus, tidak, tapi kesalehan atau kebenaran ya. Takut akan Allah akan menjauhkan orang dari mengandalkan kesalehan diri sendiri untuk masuk surga. Karena kesalahan kita itu ibarat kain kotor di hadapan Allah ya. Yesaya 4 ayat 6. Takut akan Allah juga menjauhkan orang dari terlalu berhikmat. Ya, berhikmat di sini eh, dia pintar, tapi dia tidak takut akan Allah. Ya. Dia pintar tapi menjadi musuh Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan. Ya. Seperti ilmuwan-ilmuwannya tidak percaya pada Tuhan. Para filsuf-filsuf atau para psikolog-psikolog yang pintar-pintar tapi tidak percaya pada Tuhan. Takut Allah juga menjauhkan orang dari terlalu jahat. Takut akan Allah juga menjauhkan orang jadi terlalu bodoh. Jadi dia agar hidup tidak jahat, agar hidupnya tidak bodoh, agar hidupnya ya pintar tapi bukan pintar yang melawan Tuhan, agar hidupnya saleh tapi bukan saleh yang mengandalkan kesan diri sendiri untuk masuk surga ya. Takut akan Allah. Ayat 19, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota ya. Jadi hikmat, takut akan Allah ini akan menguatkan ya orang-orang percaya, menguatkan orang yang bijak yang memilikinya. Ini akan membuat dia terhindar dari ekstrim-ekstrim yang terlalu bodoh, terlalu saleh tapi saleh berasal dari diri sendiri, terlalu pintar tapi jadi musuh Tuhan, terlalu jahat. Oke, ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ya ini ya ayat yang mirip dengan Roma 3 ayat 23 ya, tidak seorang yang semua orang telah jatuh dalam dosa. 3:23. Coba bandingkan juga Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Coba kita lihat ya. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Tidak ada orang yang lolos ya. Saya tidak berzina kok, tapi kamu ada pernah berbohong kan? Ya, bersaksi dusta. Dia akan bersalah terhadap semuanya. Jadi tidak ada di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa, kecuali ya Allah yang jadi manusia, Yesus Kristus ya. Yesus Kristus menjalani hidup yang tidak berdosa ya. Jadi dia satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 21, juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Nah, di sini kita diajar untuk belajar ya, mengembangkan prinsip one blind eye and one deaf ear ya. Satu mata buta dan satu telinga tuli kepada ya perkataan-perkataan yang menyerang kita, yang merendahkan kita, yang menyakiti hati kita.
Nah, kita pasang uh, one deaf ear, ya, satu telinga yang tuli. Janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar apa yang mengutuki engkau. Jadi ya kita tidak bisa kendalikan lidah orang kan, ya, pikiran orang kan, ya, tapi kita bisa mengendalikan mata dan telinga kita. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Nah, karena ya mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita ingat, kita juga seringkali melakukannya. Ya, gosipin orang, ngomongin orang. Nah, justru di sini kita diajar untuk belajar ya menahan ya, lidah kita. Jangan suka mengutuki orang, jangan suka bicara dengan orang. Ya, belajar untuk tidak berprasangka buruk ya, kepada orang. Kita belajar untuk menjaga hati kita tetap murni ya di hadapan Tuhan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Misal 4:23. Nah, memang kita nggak bisa senangkan semua orang, tapi kita belajar untuk yang menyenangkan Tuhan dan menjaga hati kita tetap murni. Oke. Ayat 23. Semuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku telah memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Di ayat 23, semuanya telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku. Aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripada aku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Nah, Salomo dengan segala kebijaksanaannya, ya, ia mencoba untuk mengerti ya misteri-misteri ini. Ya, misteri-misteri tentang ya ada orang yang terlalu saleh, ada orang yang terlalu bodoh, terlalu berhikmat, pintar, tapi toh pun ya, ujung-ujungnya tetap mati juga. Nah, Salomo menyimpulkan bahwa meskipun ia mencoba untuk menyelidikinya, tapi hikmat itu ya jauh daripadaku, ya, jauh dan sangat dalam. Ya, siapa dapat menemukannya? Akhirnya, ya, kalau kita lihat kalau ya kita lihat di ayat sebelumnya, mana ya? Salomo sampai pada kesimpulan bahwa ya hikmat hikmat itu ya tidak akan didapatkan di bawah matahari. Hikmat itu akan didapatkan, pengertian sesungguhnya akan didapatkan dengan ketika seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan ketika ia melakukan memiliki pemahaman yang benar di atas matahari. Ayat 25, aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Jadi dia sudah mengetes ya, jadi jahat ya, fasik, dengan dia terlibat dalam okultisme. Dia bilang, wah itu bodoh. Ternyata itu tidak memberikan kepuasan atau kebahagiaan sejati. Dia mengetes dengan kebebalan, dengan punya banyak istri, 1.000 ya, dengan perempuan ya. Tapi dia bilang ya, itu pun kegilaan ya, itu pun sia-sia ya. Oke, kita lihat
Lanjut lagi, masuk ke pasal yang ke-8. Pasal 7 ayat 25 sampai 29. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, cari hikmah dan kesimpulan serta temukan bahwa kepastian itu kebodohan dan kebijakan kebenaran untuk kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Ya, sampai pada kesimpulan di ayat 29 ya. Oke. Jadi kita lihat 25 sudah tadi. 26, aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, tangannya adalah belenggu. Nah, ini adalah pengulangan kembali daripada peringatan tentang wanita asing yang banyak ia berikan dalam kitab Amsal ya. Dan ia sudah memberikan nasihatnya agar terhindar, tetapi justru kita lihat di dalam tahun-tahun berikutnya dia malah justru ya menjatuhkan diri dalam banyak pelukan wanita ya, yang dia katakan itu adalah kebebalan ya. Jadi ingin mencoba ya, bereksperimen apakah ia akan dapatkan kebahagiaan sejati, kepuasan sejati dengan memiliki banyak perempuan. Dan dalam kitab pengkhotbahnya ini ya, yang dia tulis ya, di masa tuanya setelah dia melewati semua itu, setelah dia mencoba semuanya itu, dia katakan ya sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, hati jerat, tangannya ada belenggu. Nah, orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ayat 27, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Jadi seperti potongan puzzle ya, dia sedang mencoba menyusun ya potongan puzzle. Yang masih kucari tapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Ya, ya siapa yang dimaksud di sini? Bisa jadi Salomo sedang memaksudkan diri sendiri ya. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000 ya. Dia dengan 1000 istrinya ya, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Jadi meskipun ya Salomo memiliki 1000 orang istri, dia berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, kepuasan sejati, tapi ia tidak mendapatkannya. Tapi tidak aku dapati seorang perempuan di antara mereka. Coba kita cek 7 28 ya. But a woman among all those have I not found. Seorang wanita di antara 1000 itu ya tidak aku temukan. Jadi ya ia beresmen dengan 1000 istrinya, tapi dia tidak mendapatkan kepuasan ya, kebahagiaan sejati. Dia sampai pada kesimpulan di ayat 29, lihatlah hanya ini kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia itu jujur, upright, James. Tapi mereka mencari banyak dalih. Ya. Allah telah menjadikan manusia jujur, yang manusia mencari banyak dalih. Manusia memakai jalannya sendiri ya,
mencari banyak dalih. Kalau kita lihat dalam King James-nya, they have sought out many inventions, ya, mereka berusaha untuk menemukan banyak penemuan, ya, menemukan banyak penemuan. Jadi manusia mencoba berbagai macam cara untuk bisa mencari kebahagiaan sejati, kepuasan sejati, ya, untuk bisa mencapai surga, ya, tetapi ya itu semua ya, tidak bisa, ya. Manusia mencoba misalkan dengan evolusionisme, panteisme, dengan okultisme, ya, tapi ya, semua tidak berjalan, ya. Nih, kita lanjut ke dalam pasal ke-8. 8 ayat 1 sampai 5. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajah bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, dan janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan padanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Nah, dikatakan di ayat 1, siapakah seperti orang berhikmat? Siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Ya. Jadi ia mengajukan sebuah pertanyaan di sini. Ya. Jadi memiliki hikmat, ya, berhikmat, memiliki hikmat, dan mengetahui bagaimana memakai hikmat itu untuk menyelesaikan persoalan. Itu ada dua hal yang berbeda. Jadi orang yang memiliki hikmat yang datang dari firman Tuhan, yang berasal dari firman Tuhan, dan memakainya, mengaplikasikannya. Jadi dia bukan hanya dia tahu, tapi dia tahu dan mengaplikasikannya. Dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelakukan firman Tuhan. Dikatakan itu akan membuat wajahnya, ya, bercahaya, ya. Berubahlah kekerasan wajahnya. Oke. Hikmat manusia menjadikan wajah bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Nah, perihal menjadikan wajahnya bercahaya, coba kita lihat, ya, dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang pada benaran bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Oke, jadi ya, hikmat yang benar, ya, mengenal Tuhan dengan benar, ya, diselamatkan, bisa membuat wajah seseorang kelak, ya, akan bercahaya.
Ini mengacu pada orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus ya, karena orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, orang-orang inilah yang ya, memandang jauh ya, ke depan hingga kekekalan. Sehingga dengan demikian ia punya gambaran besar, dia tahu arti hidup ini, dia tahu apa kehendak Allah ya, dalam hidupnya. Kemudian di ayat kedua dikatakan patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Ya, patuh kepada raja. Nah, raja di sini bisa mengacu kepada raja atau pemimpin pemerintahan manusia, ya, presiden ya, ataupun ya raja segala raja itu Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, kita harus ya dengar perintahnya ya, perintah raja. Sebagai orang percaya, kita juga harus dengar perintah Tuhan. Ya, dengan perintah Tuhan. Ini tanda kita mengasihi Tuhan ya. Kemudian siapa yang mati perintah tidak akan melalui perkara mencelakakan hati orang beriman mengetahui waktu pengadilan. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Jadi tetap tinggal di hadapannya. Ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan rohani kita, maka kita juga harus tetap tinggal di hadapan raja segala raja. Kita hidup benar di hadapannya. Kemudian dikatakan lagi, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Ingat pemimpin seperti yang Tuhan katakan dalam kitab Roma ya, pasal ke-13 ya, pemimpin atau pemerintah itu adalah hamba Allah untuk menghukum yang jahat. Itulah kenapa dikatakan janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Ya berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan matang padanya? Apakah yang baginda buat? Ya. Jadi titah raja berkuasa. Karena ya di dalam tangan raja ada kekuasaan, baik secara militer, ya, ia bisa memakai itu. Ia juga bisa membuat ya, undang-undang sendiri, ya, sistem kerajaan dan siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan dan hati orang berfirman mengetahui waktu pengadilan. Jadi mengetahui bahwa perintah raja berkuasa. Mematuhi perintah tidak akan perkara yang mencelakakan. Hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Jadi ini akan mengetahui ketika kita hidup patuh kepada raja, apalagi raja segala raja, kita akan terhindar dari celaka ya, karena firman Tuhan itu memberikan segala perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan ya. Bahwa kelak nanti akan ada hari di mana Tuhan akan menghakimi dengan adil. Akan ada bagi orang percaya pengadilan itu akan terjadi di pengadilan Bema Kristus. Bagi orang tidak percaya nanti ada tata putih. Jadi setiap orang percaya akan dihakimi juga apa yang dia perbuatnya, bagaimana dia hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan atau tidak. Yang pula dengan orang tidak percaya. Oke, masuk ke pengkhotbah 8 ayat 6-14. Karena untuk segala sesuatu
ada waktu pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan matang padanya bagaimana itu akan terjadi. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun ya sia-sia. Lembar 8 ayat 6-14. Dikatakan, karena untuk segala sesuatu, ada ayat 6 ya, ada waktu pengadilan. Kejahatan manusia menekan dirinya. Menekan dirinya. Nah, jadi sesuatu ada waktu pengadilan. Kita sudah singgung tadi ya. Jadi bagi orang percaya, dia akan dihakimi di penghakiman bema Kristus, bukan untuk menentukan dia masuk surga. Tidak, ini sudah orang percaya ya. Mereka sudah pasti masuk surga, tapi akan menentukan upahnya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan dihakimi di pengadilan aras putih ya. Bukan untuk menentukan surga neraka. Ini orang tidak percaya. Mereka sudah pasti masuk neraka, tapi untuk menentukan ya penghukumannya dalam neraka. Kejahatan manusia menekan dirinya ya, jadi ketika orang berbuat jahat ya hati nuraninya akan menuduhnya ya. Jadi kejahatan itu sendiri akan menekan dirinya, ada rasa bersalah ya, rasa berdosa. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan matang padanya bagaimana itu akan terjadi. Ya, manusia tidak mengetahui tentang masa depan ya. Dia tidak tahu. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Kata angin di sini, di balik kata angin juga kata yang sama dengan spirit, roh ya. Kita lihat khotbah 8 yang 8. Ayat 8. There's no man that had power over the spirit to retain. Nah, di sini terjemahkan dengan angin ya, di LHI. Jadi tidak seorang pun berkuasa menahan roh, ya, menahan roh. Ya, berkuasa menahan roh. Jadi kalau sudah waktunya meninggal, ya roh itu pergi, ya maka mati ya. Kita lebih setuju ini orang spirit ini diterima dengan roh, karena sesuai dengan klausa berikutnya sinonim ya. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi tidak seorang pun bisa menahan rohnya sendiri. Tunggu, jangan pergi dulu ya. Kalau sudah waktunya pergi, ya meninggal, ya sudah ya, tidak bisa ditahan. Satu-satunya yang bisa menahan itu adalah Yesus sendiri ya. Yang berkata tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku ya. Aku berkuasa atas nyawaku, tidak seorang pun bisa merebutnya daripada aku. Jadi mengapa Yesus mati adalah karena Yesus sendiri dikatakan menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya yang meninggal ya. Ingat, kematian adalah efek buah dari dosa pribadi yang berdosa.
Nah, kita tahu Yesus Kristus tidak berdosa, sehingga ia tidak akan mati. Ya, sekalipun ia disalibkan, darahnya mengucur banyak, yang membuat dia mati adalah karena ia sendiri yang memberikan nyawanya. Ya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes 10. Ayat 18. Tidak seorang pun, ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut sekehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi hanya Yesus Kristus yang bisa berkuasa menahan rohnya. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi tidak ada istirahat peperangan. Usaha manusia untuk tetap hidup, tidak meninggal, toh ujung-ujungnya tetap akan meninggal juga. Kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukan. Sedikit perbedaan penerjemahannya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. James. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. Ya. Jadi juga kejahatan akan melepaskan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat dengan dia melakukan kejahatan itu sendiri tidak akan melepaskan dia dari kematian, ya. Dia tetap akan mati. Ibrani 9:27, sebagaimana manusia hidup sekali saja, sudah itu mati dihakimi. Ya. Jadi baik orang jahat maupun orang berhikmat, ya, ujung-ujungnya tetap akan mati. Ya. Tidak sama berkuasa atas hari kematian, kecuali ya, seperti Henok, Elia, dan mungkin generasi di mana terjadi pengangkatan, mereka adalah pengecualian yang tidak mengalami kematian. Ya. Oke, kita lihat lagi ayat 9. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang satu menguasai orang lain hingga ia celaka. Jadi Salomo sekali lagi mengingatkan kita bahwa ia telah memberi perhatian. Ya, 9. Memberi perhatian untuk segala pekerjaan di bawah matahari. Ia dengan rajin mencari, mencoba untuk memahami, mengerti apa yang telah Allah lakukan dalam segala sesuatunya, bagaimana Allah berurusan dengan segala sesuatunya, dengan ciptaannya, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu di matahari ini sia-sia. Aku melihat juga orang-orang fasik yang dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang laku benar harus pergi dari tempat kudus dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. Nah, jadi Salomo melihat ada orang fasik yang dapat kubur, boleh masuk. Cek dalam King James ya, lebih jelas ya. Dan aku melihat orang jahat dikuburkan. Jadi orang jahat dapat kubur, tapi ada orang baik yang tidak dapat kubur. Who had come and gone from the place of the holy. Ya, yang telah datang dan pergi dari tempat kudus yang mengacu pada bait suci.
Jadi orang jahat dikuburkan, ada orang yang baik, yang kudus ya, saleh, yang datang dan pergi dari tempat kudus, yang suka pergi ke bait Allah, tapi mereka dilupakan dalam kota. Nah, ini juga adalah kesia-siaan. Jadi yang orang fasik, orang jahat bisa diingat-ingat, tapi ada orang yang saleh, orang kudus tidak diingat, dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Di Ya, itu salah satu bentuk ketidakadilan yang kita temukan eh, dalam hidup ini ya. Orang fasik dapat kubur, kemudian ya, dia juga mungkin ya, orang fasik ini keluar masuk pergi ke bait suci, tapi eh, ya, orang-orang kota ya, tempat dia tinggal yang melupakan segala kejahatan yang telah dilakukannya ya. Jadi ada perbedaan penerjemahan ya. Kok kita lihat di ayat King James di ayat 10-nya itu harusnya ya. Dan juga aku melihat orang jahat dikuburkan yang telah datang dan pergi dari tempat kudus. Jadi siapa yang telah datang dan pergi dari tempat kudus yang mengacu pada orang-orang jahat yang dikuburkan. Dan mereka dilupakan di dalam kota di mana where they had so done, mana mereka telah berbuat. Ini juga adalah kesia-siaan. Jadi tidak ada kata orang benar ya. Jadi tampaknya penafsirannya itu ada orang jahat, mereka juga keluar masuk bait suci, tapi ketika mereka meninggal mereka dikuburkan, dan seolah-olah kejahatan mereka yang telah mereka pernah lakukan dalam kota itu dilupakan ya. And they were forgotten in the where they had so done. Ini juga kesia-siaan. Kesia-siaan. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu? Sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 9, karena Allah itu banyak sabar ya. Allah ingin agar semua orang ya diselamatkan. Allah ingin melihat orang fasik itu berbalik ya, bertobat ya, percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah di sini sang pengkhotbah juga mengingatkan tentang hari penghakiman ya. Hari penghakiman. Jadi meski kejahatan orang fasik nampaknya belum dihukum, tapi kelak bahwa Allah memberitahu bahwa kelak semua dosa dan kejahatan akan dihukum, yaitu di hari penghakiman dia. Oke, 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, dan hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Nah, Salomo ya terkadang ya kesejahteraan orang-orang jahat ini seringkali menjadi batu sandungan. Salomo lihat, wah, kenapa mereka yang berbuat jahat kok nggak langsung dihukum? Tapi justru yang berbuat jahat itu yang berdosa hidupnya 100 kali lebih lama. Kemudian seolah juga dapat pahala ya. Saya mau bertanya, coba kalau hukuman orang jahat itu segera dilaksanakan, maka ya mereka akan pikir-pikir ulang dengan kejahatan ya. Tapi di sini ya ya Tuhan punya waktunya sendiri ya. Ia memberikan waktu yang cukup panjang kepada orang fasik agar mereka bertobat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali lebih lama, namun aku tahu
bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ya. Jadi Salomo ya tampaknya di sini mengalami juga apa yang dialami oleh pemazmur Asaf ya. Ya, salah satu misteri dalam hidup ya. Dan bahwa hidup ini penuh dengan kompleksitas ya. Tidak ada ya suatu formula yang sederhana dalam hidup ini. Jadi tidak ada formulanya. Oh, kalau kamu berbuat begini, berbuat A, kamu akan dapat B. Berbuat B, kamu akan dapat C. Tapi tidak ada formula yang pasti seperti itu. Dan kita berbuat baik, tapi justru mendapatkan masalah. Tapi ada orang yang berbuat jahat, dia dapat hukuman, tapi dia malah dapat hadiah. Ya. Jadi penuh dengan kompleksitas. Ya. Namun bagi kita orang percaya, kita percaya dengan janji Tuhan dan Roma pasal 8 bahwa meskipun ada banyak kompleksitas, ya, ada banyak sirkumstansi yang berubah-ubah, tetapi dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Dalam sirkumstansi yang berubah-ubah itu, dengan penuh kompleksitasnya, kita tahu kita belajar beriman kepada Dia bahwa Ia akan turut memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 15 sampai 17. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di bawah jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya dan ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-15. Betul, aku memuji kesukaan. Tidak ada kebahagiaan lain di bawah matahari selain makan dan minum dan bersukaria. Oke, nah ayat ini tidak sedang mengajarkan ajaran epikurianisme atau hedonisme. Hidupnya sudah nggak usah pikirkan tentang Tuhan ya, senang-senang aja terus. Tidak. Ya. Nah, epikurianisme ini mengajarkan tidak ada kebangkitan. Oleh karena tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup yang akan datang, maka kita boleh lakukan apapun yang kita mau dengan hidup kita. Termasuk senang-senang yang berdosa. Coba kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jikalau orang mati tidak dibangkitkan. Ya. Tapi kita tahu ada kebangkitan, ya orang mati akan dibangkitkan. Nah, ayat ini juga tidak sedang membenarkan kemalasan. Udah makan minum aja, bersukaria, gak usah pikirkan buat perencanaan, gak usah kerja. Jadi ya, ayat ini tidak sedang mengajarkan tentang kemalasan. Orang percaya diajarkan untuk bekerja dengan rajin. Lalu apa maksud ayat ini? Nah, ayat ini ditujukan kepada mereka yang seluruh perhatiannya terserap dalam pengejaran harta. Yang seluruh perhatiannya terserap dalam pengejaran harta. Ya, kepada orang-orang yang menjadi hamba uang, hamba bisnis, ya, hamba ambisi, hamba kesenangan.
sehingga orang ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ya, kecemasan. Jadi ya manusia harus lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Nah kalau binatang ya kayak sapi, kuda, ya dia pokoknya asal bisa dapat makan aja, ya, asal bisa hidup aja, ya bisa makan. Tapi manusia harus lebih daripada itu, ya. Itu bukan menjadi tujuan utama, ya. Kebutuhan temporer kita bukan menjadi tujuan utama hidup hidup kita, ya. Masa hidup kita hanya sekedar supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa makan minum, ya, ya, ya. Tujuan terakhir atau utama manusia lebih tinggi daripada itu. Kalau itu, ya, kalau hanya seperti itu sebatas kita hidup hanya untuk makan, itu sama dengan kayak sapi, kuda, ya, kambing, ya, pasti ada lebih. Itu manusia punya tujuan yang eh, lebih tinggi nilainya daripada sekedar hanya untuk makan, ya, minum, ya, sukaria. Oke, 16-17 ya. Ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat oleh kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengatur siang malam, makanya telah pada manusia dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Oke. Nah, kita lihat ya, di ayat 17 sekali lagi di sini Salomo mengulangi untuk pernyataan bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi inilah kemisteriusan, ya, hidup, ya, kekompleksitasan hidup. Maka di dalam menghadapi hal yang kita tidak ketahui, pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak bisa terselami, maka kita diajar untuk, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Kita belajar untuk mempercayai Dia, ya, dalam segala fase hidup kita. Oke, masuk ke pengkhotbah 9. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semuanya telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan dan kebebalan adalah hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 1-6. Oke, ayat 1 kita lihat. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang berhikmat dan berbuat mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Oke.
Jadi kita lihat di ayat 1 ada orang-orang berhikmat, kemudian ada orang-orang yang benar. Jadi ada orang yang berhikmat, ya pintar tapi tidak benar, ya, tidak selamat. Ada orang yang benar sudah diselamatkan tapi kurang berhikmat. Ya, kurang berhikmat di sini bisa dalam artian dia kurang berhikmat dalam arti hidupnya tidak taat, ya, tidak patuh terhadap firman Tuhan. Tapi ada orang yang benar sudah diselamatkan dan orang berhikmat, ya, hidupnya benar, ya, taat akan perintah Allah. Nah, jadi Anda kelompok yang mana ini, ya? Yang pintar tidak berhikmat, ya, tidak patuh akan Allah, ya, pintar tapi tidak benar, benar tapi kurang berhikmat, ya, sudah disamakan tapi banyak hidup tidak patuhnya, atau benar dan berhikmat, ya, diselamatkan dan hidup patuh. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Nah, tanpa kita memiliki pewahyuan dari Allah, yaitu dari Alkitab, ya, kita tidak akan bisa mengenal Allah, ya. Kita tidak tahu apakah Allah mengasihi atau membenci kita. Kita patut bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita firman-Nya, dan firman-Nya berkata, ya, dalam Injil Yohanes pasal 3:16, ya, Allah mengasihi kita sehingga Allah ingin agar kita diselamatkan, dan Allah memberitahu kepada kita firman-Nya apa saja yang akan terjadi, termasuk juga sampai di, ya, akhir daripada dunia ini, kemudian pembaharuan dunia ini, dan bagaimana orang berdosa bisa ada ambil bagian di dalamnya. Oke, kita lihat sekarang ayat 2 sampai yang kelima, ya. Ayat 2 sampai yang kelima di sini Salomo memberitahu kepada pembacanya bahwa semua kelompok orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa akhir yang sama. Apa itu? Yaitu kematian. Ya, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang tahir, orang najis, orang persembahkan korban, tidak persembahkan korban, orang baik, orang berdosa, ya, orang yang bersumpah, orang yang takut untuk bersumpah, toh semuanya akan, ya, mati, ya, menuju alam orang mati. Nah, jadi kematian adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Entah orang itu mau menghindarinya, entah orang itu tidak mau membicarakannya, atau orang itu tidak mau menerima kenyataannya, toh tetap ia akan mati juga. Kematian akan datang menghampiri. Nah, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menghadapinya. Bagaimana kita menghadapi kematian. Jadi seseorang harus tahu mana Anda akan menghabiskan kekekalan, ya, setelah kematian itu datang. Nah, kita harus melakukan persiapan untuk menghadapi kematian itu. Nah, apakah dosa kita sudah diampuni? Kalau dosa kita sudah diampuni, apa yang sudah kita ya, investasikan untuk kekekalan itu. Ya, kemudian Salomo juga bilang di ayat yang keempat, ya, anjing yang hidup lebih baik pada singa yang mati. Ya, dengan kata lain, ya, bagaimanapun, ya, hidup lebih baik, ya, daripada mati, ya. Anjing, bukan dia anjing, tapi dia hidup lebih bagus daripada singa tapi yang mati, ya. Mengapa? Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati dan mereka bisa melakukan persiapan. Tapi orang mati, ya, tidak tahu apa-apa. Orang hidup masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan peristiwa akhir dalam hidupnya. Nah, kesempatan diselamatkan hanya dimiliki seseorang selama, ya, ia masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka, ya, sudah telat. Ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, ya, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Ya, maksudnya, ya, ketika orang itu sudah meninggal, sudah tidak ada upah lagi, tidak ada kesempatan untuk kumpulkan upah lagi, ya, di surga. Nah, kesempatan untuk mengumpulkan upah di surga hanya dimiliki ketika kita masih hidup, ya, di bumi ini. Ketika sudah meninggal, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk kumpulkan upah. Oleh karena itu kita harus memakai hidup kita di bumi ini dengan bijak, ya. Waktu, materi, hidup kita dengan bijak. Ayat 5, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, ya. Kenangan kepada mereka, ya, bukan kenangan mereka. Tidak berarti
orang mati, kalau di surga kita tidak ingat-ingat apa-apa lagi dong. Kita tidak tahu siapa-siapa lagi dong. Ya, istri saya, anak-anak saya nggak kenal lagi dong. Tidak ya. Ini kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya, maksudnya adalah orang yang sudah meninggal, ya, kenangan terhadap orang yang sudah meninggal ini mudah dilupakan oleh generasi yang jauh setelahnya. Ya. Jadi nanti saya punya anak, mungkin anak saya masih ingat saya, tapi kalau saya sudah punya cucu, belum tentu cucu saya ingat tentang saya. Ya. Paling cuma lihat foto saya, ya. Apalagi cicitnya. Ya, paling cuma belum tentu juga tahu nama saya. Ya. Paling cuman ya kalau anak saya ada ceritain kepada cucu saya tentang papa kamu dulu kakek kamu begini-gini, ya mungkin mereka tahu sedikit-sedikit. Ya, jadi kenangan kepada mereka ya sudah lenyap. Ya, orang yang sudah meninggal yang mudah dilupakan untuk oleh generasi yang jauh setelahnya. Ya. Kalau misalnya ya kita saja ya, kalau ditanya bagaimana kisah hidup daripada kakek kamu, ya, kakek kita. Ada yang tahu kisah hidup kakek kita? Ya, saya pun ya kurang tahu ya kisah hidup kakek saya bagaimana. Ya. Tinggalnya di mana? Bagaimana bisa ketemu dengan nenek saya? Ya. Jadi kenangan kepada mereka yang mudah sekali dilupakan. Oke. Lanjut 7-12. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup, dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk mereka, bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 7-12, ya, ayat 7-9. Ya. Sini kita diajar untuk ya mensyukuri, ya, menikmati hari ini. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi. Jadi kita diperintahkan untuk mensyukuri, ya, menikmati hidup ini. Nah, ayat-ayat ini tidak mengajarkan filosofi tentang ajaran epikurianisme tadi, ya, agar seseorang menikmati hidup sekalipun dia sedang melakukan hal yang berdosa, karena nggak ada yang namanya hidup setelah kematian, ya. Tidak ada, orang mati nggak dibangkitkan udah kita foya-foya, kita pesta pora, nggak, ya. Ini filosofi yang salah. Nah, ayat ini 7-9 juga tidak berarti bahwa kita tidak perlu mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Udah nikmati saja hidup, makan minum, ya. Nikmati hidup dengan istri. Tidak berarti bahwa kita tidak perlu mempersiapkan masa depan kita dengan baik, apalagi masa depan jiwa kita, ya, yang berhubungan dengan kekekalan. Nah, seseorang dalam hidup ini harus tahu kemana jiwanya akan pergi setelah ia meninggal, sehingga ia bisa membuat persiapan tentang hal itu. Nah, ayat 7-9, ayat-ayat ini mengajarkan agar kita mensyukuri, ya, menikmati, ya, hari ini yang sudah Tuhan berikan. Karena kita tidak punya jaminan akan hari esok. Ya, kita tidak punya jaminan akan minggu depan, ya, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Jadi yang Tuhan berikan pada kita hari ini adalah hari ini, ya. Kita hanya punya hari ini. Nah, mungkin kita akan menghadapi persoalan minggu depan,
entah itu persoalan pekerjaan atau bisnis, kesehatan, ya, ya tidak tahu ya. Dapatkan keberuntungan, sukacita atau duka cita, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita miliki hanya hari ini. Mau bersin nggak jadi. Oke, coba kita lihat Matius pasal 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ya, menikmati ya, ya, mensyukuri hari ini. Oke, kita lihat 10-12 ya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan hari ini dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Karena hanya hari ini yang kita punya. Kita tidak punya hari besok, minggu besok, atau bulan besok. Belum tentu itu ada. Ya. Kalau Tuhan datang kembali, atau kalau kita meninggal, ya, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus mengerjakan apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga yang hari ini. Nah, pekerjaan ini bisa mengacu kepada pekerjaan kita dalam dunia atau pekerjaan pelayanan kita untuk Tuhan. Ya. Dalam segala kondisi, seseorang harus bertanya, ya, apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan? Selalu ada sesuatu yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Ya. Nah, ayat ini juga mengajarkan agar kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sekuat tenaga, seolah-olah tidak ada hari lainnya lagi. Ya, jadi kalau hari ini ya, Anda tahu ini adalah hari terakhir ya, engkau ikut kelas ya, di seminari, ya, apa yang kau lakukan? Ya? Kalau ini adalah hari terakhir, minggu terakhir, kau akan mengajar sekolah minggu. Setelah itu tidak akan pernah mengajar sekolah minggu lagi. Apa yang akan kau lakukan? Kalau ini adalah hari terakhir di mana engkau berkhotbah. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Apa yang akan kau khotbahkan? Ya. Jadi apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan hari ini, ya, kerjakanlah itu ya sekuat tenaga, seolah menjadi hari terakhir. Ya. Karena hanya hari ini yang kita miliki. Sementara hari lainnya ya, tidak kita miliki. Ya. Ini sampai 12, kita lihat lagi. 13 sampai yang ke-18 ya, kita mau selesaikan pasal 9. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengapungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang yang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya yang menyelamatkan kota itu, tapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tapi hikmat orang miskin dihina dan perkataan tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal baik. Ayat 13 sampai 18. Di sini Salomo masukkan sebuah cerita ya, tentang orang yang miskin tapi dia berhikmat, tapi dia mampu menyelamatkan sebuah kota ya. Sebuah kota daripada kepungan pasukan besar yang mengepungnya ya.
Coba kita lihat ada contoh cerita dalam Alkitab yang berkaitan yang mirip-mirip dengan itu. 2 Samuel pasal 20 ayat 13 seterusnya. Coba kita lihat ya, Samuel 20 13 seterusnya. Setelah dijauhkannya mayat dari raya, semua orang berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bekri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Maka. Semua orang Bikri telah berkumpul mengikuti dia. Tapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Maka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan kau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanya perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkata perempuan kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah perempuan itu berbicara pada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab menipu sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Ya. Jadi kita melihat bagaimana seorang wanita yang bijak di sini menyelamatkan kota Abel. Ya. Kota Abel. Tapi dikatakan yang menjadikannya, tapi tidak ada di ayat yang ke-15, tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Ya. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tapi hikmat orang miskin dihina, perkataan tidak didengar orang. Jadi ini pun sia-sia. Ya. Jadi kurang dihargai. Ya. Ya, dunia ini kurang menghargai hikmat, ya, seperti itu. Namun ya tetap ya prinsip umumnya di ayat 17, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Dan hikmat lebih baik daripada alat perang, ya. Ini benar, ya. Jadi hikmat lebih baik daripada alat perang. Hikmat lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Ya, meskipun terkadang penghargaan terhadap hikmat ya dalam dunia ini kurang, ya, dunia kurang begitu menghargai. Ya, kita ambil contoh saja, misalkan guru, ya, di Indonesia guru kurang begitu dihargai, ya, dibayar rendah, bagi guru-guru yang bukan PNS, yang guru honorer, ya. Yang mengajarkan tentang yang mendidik, yang mengajarkan tentang kepandaian, keterampilan, ya. Tapi ya tetap saja bahwa ajaran itu, pendidikan itu penting, ya, itu berguna bagi kita, ya, terlepas dari apakah dunia menghargainya atau kurang menghargainya, ya. Begitu pula dengan hikmat, ya. Terlepas dari dunia menghargainya atau kurang menghargainya, tapi ajaran hikmat lebih penting daripada ajaran kebodohan, lebih penting daripada alat perang. Nah, itu yang mau ditekankan oleh Salomo dalam hal ini. Oke, nah kita selesai dalam pasal yang ke-9. Jadi kita tinggal 3 pasal lagi, kita tinggal 1 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita akan rencananya ada remedial dulu, ya, kalau Anda mau.
baru setelah itu mid test. Oke, kita tutup pertemuan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami sudah banyak mempelajari akan firman-Mu pada hari ini. Mohon Tuhan pimpin agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan rohani kami dan berguna bagi pertumbuhan rohani kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.